Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bersama saya Samsul Bari. Pada pertemuan ini kita sudah masuk di PHP video ke-12. Dan video kali ini saya akan membawakan materi tentang perulangan juga dengan judul PHP for looping. Nah, bagi teman-teman yang ingin membantu saya dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan PHP video ke-12. Terima kasih. Pada kali ini kita akan membahas for, yang dimana for ini adalah bagian dari perulangan di PHP atau looping pada PHP. For dengan yang sebelumnya ada do, while, ada while, itu sangat berbeda sekali. Walaupun sama-sama bisa melakukan perulangan. Karakteristik dari for ini, perulangan yang digunakan yang mengetahui sebelumnya berapa kali kode itu dijalankan atau kode itu harus diulang. Dan for ini dia sebelumnya sudah tahu saya akan mengulang 10. Maka dia tidak perlu lagi pada saat di proses lain barisnya dia tidak akan membaca sebuah pengulangan. Karena dari awal dia sudah tahu bahwa saya for akan mengulang sebanyak sekian. Berbeda dengan while, dengan do while, dia kalau while kan dia mengecek perulangan berapa, baru dijalankan kodenya atau di execute perintahnya. Kalau do dia jalankan dulu perintahnya, baru dia mengecek perulangannya berapa kali. Berbeda dengan for ini dia sudah tahu berapa putaran atau perulangan yang dia lakukan nanti. Kira-kira seperti itu. Lalu pada sintaksnya kita bisa lihat di slide lagi. Di sana ada for, ya. Kemudian dalam kurung di sana ada 3 parameter. Yang pertama ada nilai awal, dan ini bisa diasumsikan sebuah variabel ya, ataupun angka konstan, misalkan 0 itu bisa, atau 1 itu bisa. Kemudian ada batas. Ini dia seperti tadi, dia mau misalkan dari 1 ke 10, maka dia akan mengulang sebanyak 10 kali, atau dari 2 ke 5, berarti dia mengulang sebanyak 3 kali. Nah, tapi tergantung incrementnya, teman-teman di sini ya. Increment ini artinya nilai tambah. Nilai tambah kan macam-macam, ada plus 1, plus 2, ada kurang 1, ada kurang 2. Nah, tergantung pada parameter yang di sini. Jadi ada nilai awal, kemudian nilai batas, dan penambahan pada nilai awal ini. Seperti itu. Bisa dilihat dengan comparison statement yang bisa menggunakan lebih besar atau lebih kurang. Nah, itu bisa digunakan di sini. Kemudian for sudah tahu dia harus mengulang berapa kali, apa yang harus diulangnya akan disintakkan di sini. Jadi ada kurung kawal, buka tutup, kemudian ada kode yang harus dijalankan. Ini sangat berbeda sekali dengan while dan do while. Walaupun sama-sama bisa melakukan perulangan yang sama persis, tapi di background process kita sebagai programmer harus mengetahui ini, bahwa ini berbeda ya proses algoritmanya. Kalau yang di front end orang nggak tahu ya, bahwa ini kita gunakan for, bahwa ini kita gunakan while, bahwa ini kita gunakan do while. Setelah mengetahui sintaksnya, kita belajar langsung ya bagaimana view code-nya atau penulisan kodenya secara contoh sederhana. Di sini ada tag PHP, ya, open closing tag-nya. Kemudian ada for, kemudian dalam kurung seperti ini. Nah, parameter pertama itu adalah nilai awal seperti ini. Di sini boleh dituliskan seperti ini ya, atau mau deklarasinya sebelum for. Jadi nanti pas di sini kita taruh
dolar X saja atau variabel X saja, akan pasti membaca berapapun nilai yang ada di variabel X ini. Kemudian titik koma, di sini ada variabel X, misalkan nilai awal lebih kurang sama dengan 10. Jadi berarti di sini ada 10 kali perulangan. Oke. Lalu incrementnya di sini plus plus, berarti nilai awal ini akan di plus 1 terus. Jadi kalau dibaca atau diterjemahkan, maka ini sudah pasti 10 perulangan. Beda misalkan kalau ini X plus sama dengan 2, berarti di sini ada 5 pengulangan karena X-nya 0 ditambah 2 ditambah 2 lagi. Ketika dia sudah sampai angka 10, maka dia akan terbalik. Kita hitung juga berapa pulungannya, maka di sana akan terlihat bahwa akan ada 5 pengulangan. Jadi terjemahkan ya atau membaca sebuah algoritmanya harus sampai habis dari sini. Tidak mesti kita lihat di sini ya. Di sini 10, oh berarti 10 pengulangan. Enggak, kita lihat juga incrementnya di sini. Dan perlu hati-hati di sini tidak ada titik koma. Biasanya kalau di while sama do while setelah x plus plus atau setelah variabel plus plus ada titik koma. Di for tidak ada. Lalu dalam kurung while seperti ini ada kode yang bisa kita execute-kan. Misalkan variabel x atau $x di sini, kemudian ada break HTML titik koma, maka kalau kita lihat outputnya pasti 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kita akan praktekkan setelah ini. Baik, seperti biasa, teman-teman nyalakan dulu jam control panel dan pastikan service dari Apache web server PHP ini berjalan dengan baik ya. Artinya di sini statusnya green. Dan ini portnya 80. Sudah oke. Bisa di close saja. Kemudian silahkan masuk di sebuah root folder untuk PHP ini. Ada di sini ya, htdocs. Lalu buat folder latihan 12. Dan kemudian beri nama sebuah file baru, misalkan for seperti ini saja. Kemudian jangan lupa ekstensinya PHP. Oke. Lalu buka dengan Visual Studio. Bikin saja langsung closing teksnya PHP. Mungkin di sini kita kasih H2 dulu. Oke, kita berikan headingnya for looping. Kita jalankan. Localhost, kemudian latihan 12, kemudian for.php. Oke, sudah bisa ditembak ya URL. Kita langsung saja ke code-nya ya. Kita bikin dulu sebuah variabel tadi x saja sama dengan 1. Kemudian kita mau berapa panjangnya atau kelipatan atau perulangan yaitu mungkin 10. Nah kemudian ada for seperti ini. Nah for dan kurung seperti ini. Kemudian ada code yang harus dieksekusi. Kira-kira seperti ini dulu. Dan parameter pertama itu tadi saya bilang ini x titik koma. Kemudian di sini x sama dengan
Karena kita sudah punya titik batasnya atau kelipatannya, maka kita tinggal panggil variabel. Kemudian titik koma di sini jangan lupa x plus plus. Tapi di sini dia 1 tambah 1. Kemudian kita echokan saja di sini. Cuma seperti ini. Dan kita langsung panggil x. Kemudian br. Supaya nanti dia ke bawah ya. Jangan lupa di save. Kita lihat. Nah, seperti ini. Sama ya hasilnya dengan do yang pernah kita pelajari, do while, dan juga while yang pernah kita pelajari. Sama-sama bisa menghasilkan output yang seperti ini karena memang mereka adalah sintaks perulangan, cuman cara pengetikannya beda ya, atau pseudocode-nya beda, atau code-nya beda. Dan peruntukannya pun macam-macam ya. Nanti tinggal disesuaikan saja setiap kondisi atau kapan harus dipakai antara while, do while, dan for. Untuk yang contoh kedua ini kita samakan dengan video-video sebelumnya ya. Kita bikin 4 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kita di sini kondisinya menggunakan for. Oke. Jadi kita siapkan dulu sebuah variabel misalkan perkalian. Mungkin di sini saya mau 7 ya. Lalu echo-nya kita di sini tambahkan sebuah simbol x ya, kecil. Kemudian di sini kita tambahkan variabel perkalian dan sama dengan maka akan seperti ini ya hasilnya. Tinggal melakukan penambahan, misalnya kita punya variabel key di sini sama dengan x ada kali perkalian. Seperti ini. Lalu kita panggil jadi setelah sama dengan variabel key-nya. Akan keluar hasil sesuai perkalian 7 ya di sini kira-kira. Max 10. Nah, misalkan saya di sini melakukan x plus plus, saya ganti misalkan x sama dengan x plus 2 kayak gini. Nah, maka hasilnya akan 5 ya di sini. 5 perulangan. Dan nilai x-nya akan selalu ditambahkan 2 ya. Coba lihat di sini. 1, 2 sama dengan 3, 3, 2 sama dengan 5, 7, 2 sama dengan 9. Kira-kira seperti ini ya. Supaya kalian juga paham tentang per parameter penggunaan for. Lalu pada contoh ketiga ini kita akan samakan lagi dengan video-video kita sebelumnya ya. Kita akan bikin 1 kali 2 sama dengan 2. 1 kali 3 sama dengan 3. Ya, artinya begini. Jadi di kiri ada perulangan for dan di sisi kanan ada perulangan for. Jadi for di belakang for. Oke. Kita tetap pakai variabel x, y, kemudian perkalian ini, dan kita cuma hapus sintaks for-nya saja. Supaya kita lebih terbiasa dan sudah semakin lama kita mencoba mengetikkan sebuah sintaks for, maka itu akan terbiasa dan kita tidak akan pernah bingung lagi. Kadang lupa gitu ya. Ya, kita langsung saja persiapkan lagi sebuah variabel, misalkan angka kiri di sini. Oke. Jadi di sini angka kiri itu tadi tugasnya memberikan sebuah nilai tetap pada perulangan yang di kiri. Misalkan di sini saya
kasih angka kiri 1. Kira-kira seperti ini. Jadi 1 akan diulang sebanyak 10 kali. Oke. Oleh perulangan X sini ya. Oke. Nah, maka kita gunakan for ini. Kemudian seperti ini. Parameter pertama tadi angka start awal ya, jelas di sini X di koma, dan jangan lupa di sini X juga kurang sama dengan variabel. Oke, titik koma, kemudian X plus seperti ini. Taruh di bawah. Kemudian kita lakukan tes dulu di echo ya. Di sini. Lupa ada BR dulu. Angka kiri seperti ini. Kita bisa refresh. Nah, ini 10 ya. Oke. Lalu di sini kita tambahkan for untuk yang di sebelah kanan, angka yang bertambah 1. Maka kita tambahkan for lagi di sini. Sintaknya seperti ini. Oke, ini kita cut dulu, nanti kita paste kembali. Jadi di variabel di sini bukan X lagi, tapi perkalian ini. Ya. Oke. Jadi di sini misalkan variabel perkalian, di sini startnya ya. Kemudian di sini kita lakukan comparison statement, perkalian kurang sama dengan Y. Dan perkalian plus ini. Lalu kita paste yang tadi. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan simbol, kemudian di sini perkalian. Nah, ini 7-nya kita ganti ya, karena angka yang di kanan kita bukan lagi angka yang tetap seperti di contoh yang kedua di video ini. Kita taruh di sini 1. Oke, karena otomatis di sini 1 akan berulang 10 kali, dan di kanan nanti akan ada 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, dan seterusnya sampai 10. Oke, pastikan seperti ini saja dulu. Kita refresh. Nah, ini dia. 1 kali 1, 1 kali 2, di kiri berulang dan di kanan berulang. Oke. Lalu kita tambahkan sebuah variabel key sama dengan angka kiri kali kali titik koma. Kemudian di sini kita langsung panggil aja key di sini. Bisa kita refresh. Kira seperti ini. Nah, maka kalau kita mau ganti dia di sini angka kirinya 2, maka akan timbul seperti ini. Oke. Kira-kira seperti itu dulu. Sekian dulu untuk video PHP ke-12 pada pertemuan kali ini. Bagi teman-teman yang belum paham atau kurang mengerti tentang materi pada video ini, bisa lemparkan pertanyaan dalam kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab secepatnya. Nah, jangan lupa bagi teman-teman yang ingin mendukung channel saya ini, bisa dengan cara klik like, share, dan subscribe channel YouTube saya ini agar terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Samsul Bahri, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.